Terbongkar. Gegara kasus ini IHSG dan juga BBRI itu turun. Kapan yang tepat untuk beli, Pak Firman? Kita akan ungkap ya mengenai dari topik ini yang menjadi pertanyaan untuk kalian ya. Kapan sih BBRI waktunya kita beli dan ada kasus apa? Kenapa kok IHSG kita itu turun? Dan ada informasi apa ya yang terjadi di IHSG kita? Nah, kita akan ungkap ya untuk kalian dan siapa yang memanfaatkan momentum tersebut ya. Kita akan bedah semuanya untuk kalian. Namun sebelumnya, disclaimer Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya. Jadi seperti itu. Dan untuk kalian yang ingin direview, silahkan tulis komen kalian di bawah, nanti akan kita bongkar ya. Jadi seperti itu. Nah, topik kita kali ini itu kita dapatkan sumber informasinya dari sini. Ini adalah salah satu alasan utama ya. Ini ditulis oleh Dionis Tamaratons dari bisnis.com bahwa saham BOM itu tertekan aksi jual asing. Saatnya serok BBRI dan juga BMRI dan kawan ya. Kita akan bedah ya untuk semuanya Bapak Ibu. Ini ditulis kemarin pada hari Minggu ya, Minggu malam, dan hari ini tanggal 18 November pukul jam 7.52 kita akan ungkap untuk kalian ya. Check it out. Langsung kita ungkap dulu. Nah, kalau kita lihat mengenai dari IHSG kita wah, menarik ya. Waduh, mantap sekali nih, ada inflow besar ya di IHSG kita. Kalau kita lihat ya, ini untuk volumenya itu mencapai 1,5 juta. Wah, ini pasti di saham-saham big cap ini ya, nggak bakalan ya. Nah, IHSG kita itu selama 4 hari berturun-turun itu jeblok. Namun satu sisi untuk IHSG kita masih berada di MA100, yang artinya apa? Bahwa IHSG kita itu masih bullish, masih kuat, nggak begitu signifikan. Nah, ini cocok sekali untuk kalian yang tipenya itu adalah investasi. Nah, selama 4 minggu, bukan hari ya, tapi 4 minggu. Selama 4 minggu IHSG kita itu turun. Tapi satu sisi dia itu masih kuat. Nah, coba kalau kita lihat mengenai dari IHSG kita ya. Nah, kalau time frame-nya harian, bahwa IHSG kita itu masih berada di MA100 dan juga di MA20 serta MA5 ya. Dan ini kalau yang sukanya investasi masuk, dan yang sukanya untuk swing belum ya. Tapi kalau sukanya investasi ya, ini perlu banget ya, seperti itu. Kenapa? Kapan lagi BBRI dan rekan-rekannya itu turun ya, kapan lagi? Karena satu sisi untuk karakter mereka ya, itu penurunan itu di waktu-waktu tertentu dan nggak akan terulang kembali ya. Dan ini memang yang dinanti-nanti oleh sebagian investor yang sukanya tipenya nabung. Hati-hati di luar sana opini atau YouTuber ya, yang mungkin membuat psikologis kita itu terpengaruhi oleh mereka. Apalagi uang yang kita masukkan untuk investasi ini nggak main-main ya. Kita masuk sekitar ada 100 juta lebih, bahkan ada yang 1 miliar lebih ya. Pasti ini menjadi sebuah hal yang menakutkan, khususnya bagi para kalian pemula. Nah, tenang aja, kita akan bedah dan kita dampingi kalian ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat ya mengenai dari saham BBRI ini tuh, dia itu memang satu sisi turun
Tapi cocok sekali kemarin itu bahwa BBRI itu open sama dengan lo. Ya, yang artinya apa? Dia ada sebuah konfirmasi bahwa dia mau bullish. Ya. Nah, kalau sekelas BBRI kalau naiknya itu ya minim itu 1T itu Bandar menyediakan untuk mengangkat mengenai dari saham BBRI ini. Dan nantinya berpengaruh terhadap IHSG kita. Ya, kalau satu sisi siapa sih yang bermain di saham BBRI ini Pak Firman kok kurang ajar banget ya. Kita cek dulu mengenai dari saham BBRI ini ya. BBRI itu turun pada tanggal 24 September ya Bapak Ibu semuanya ya. Nah, kita bisa untuk training data. Nah, caranya seperti ini Bapak Ibu. 24 September siapa pelakunya? Nah, di sini Bapak Ibu ya yang membikin panic selling, yang membikin IHSG kita itu turun. Ya, ini salah satunya. Ya, ada YU, terus ada AK, ZP, dan mereka ini yang dipakai oleh asing. Ya. Ada sebuah pertanyaan seperti ini, Pak Firman, ini apakah saham BBRI itu bakalan balik lagi? Jawabannya adalah pasti balik kok. Kenapa kok mereka itu jualan Pak Firman? Saya masuknya ini telat ini di pucuk. Ya, tenang aja nggak usah khawatir. Kalau kalian itu tujuannya adalah investasi. Kalau kalian para scalper atau swing trader, nah pasti akan kena yang namanya stop loss. Yang menjadi penyakit kalian itu nggak punya trading plan atau FOMO atau ikut-ikutan saja, itu yang lebih ngeri. Apalagi kalian itu pakai margin, batasi resikonya itu lagi pakai perasaan. Ini berbahaya sekali kalau skill kalian itu belum sampai ke situ. Ya, ini yang buang barang, tapi kita akan cek yang masuk siapa. Ya. Nah, ini tuh dimanfaatkan oleh YP, OD, XL, SKI, PD, XC, NI, AZ, dan juga LG ya. Yang ini kompak sekali memborong saham BBRI. Kenapa kok mereka kompak Pak Firman? Kenapa kok mereka itu berani masuk? Padahal ini tuh ada salah satu oknum YouTuber yang membuat khawatiran kita. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Ya, nggak apa-apa. Tenang aja Bapak Ibu, di channel ini tuh kita akan ungkap ya apa dasarnya. Nah, terkait hal tersebut, kenapa kok asing ini jualan? Ya ini Bapak Ibu semuanya. Nah ini kasus utamanya ya. Apa Pak Firman? Setelah asing itu jualan, setelah realisasi jualan, ini kasus utamanya ya. Nih, kami dapatkan sumber informasinya dari IDX ya, bahwa Bursa Efek Indonesia itu rilis yang namanya single stock future. Bahasanya apa itu? Atau SFF. Nah, SFF ini itu hanya dilakukan di saham LQ45, yaitu ada 5. Ini kalian mungkin belum tahu SFF itu apa. Nanti saya akan jelaskan. Ya. Nah, ini yang menjadi alasan utama bahwa ada 5 saham ya, ada saham BBRI, BBJA, MDKA, Telkom, dan juga ASI. Ya, ini yang boleh untuk short selling istilahnya. Mungkin sebagian para trader profesional ngerti itu short selling itu bagaimana. Ya, tapi mohon maaf Bapak Ibu ya, peluncuran ini tuh untuk saat ini ada 3 sekuritas ya yang sudah berpartisipasi. Bapak Ibu pakai sekuritas apa? Nah, di sini ada PT Bina Arta Sekuritas, Ajaib Sekuritas, dan juga Pintraku Sekuritas.
ya, yang bertindak sebagai liquidity provider ya Bapak Ibu ya. Ini kalau dalam dunia akademis itu kita sebut sebagai liquidity provider itu apa? Kalau istilah kasarnya ya big money lah ya, agak slowly-nya lagi, tapi kalau kasar banget ya bandar ya, seperti itu. Loh, kok mereka kok jadikan kayak gini Pak Firman? Gunanya untuk apa? Jadi mereka itu untuk menjaga yang namanya marketnya biar nggak liar ya, seperti itu ya. Ini yang bertindak siapa? Tenang aja, ada PT Dana Arta Sekuritas ya. Nah, apakah nantinya akan diikuti oleh beberapa sekuritas Pak Firman? Kebetulan saya pakai hal yang lain ya, nggak termasuk di situ. Ini akan merujuk di sini. Nah, tapi biasanya dari beberapa sekuritas itu akan dikaji nih. Ini bagaimana terkait produk terbaru dari BI, kita juga mengawasi hal tersebut. Nah, akhirnya kayak AK, YU dan lain sebagainya yang tadinya beli di bawah ya di saham BBRI ini, mereka itu jualan dulu. Nah, jadi mereka yang punya barang di harga 643 dan juga 78 stok barang lama, mereka itu TP dulu. Ya. Pak, ini tapi TP-nya kurang ajar banget Pak Firman. Saya nyangkut di atas. Nggak apa-apa. Kalau kalian itu tujuannya adalah untuk investasi. Nah, problem yang terjadi para investor kita, khususnya para pemula yang kemarin kita bedah ya, dibedah di Jogja. Kebetulan Pak Firman ngilang ini kemana? Ya, saya di situ ada sebuah kegiatan yang dimana para peneliti keuangan yang khususnya di pasar modal itu dikumpulkan di Jogja. Itu akan membedah mengenai hal ini. Nah, ini akan saya sampaikan. Nah, kenapa kok investor itu kok belinya pucuk? Kenapa kok investor itu banyak yang nyangkut? Dan kenapa investor itu nggak masuk lagi di saham itu, kenapa? Nah, jawabannya seperti ini. Investor kita itu belum dewasa, mayoritas. Atau belum cakap. Jadi banyak sekali investor kita itu beli ikut-ikutan. Jadi ketika ada YouTuber A bilang kayak gini, atau berita B bilang kayak gini, wah ini bagus sekali, mereka belinya itu ngasal aja, nggak tahu metodenya itu caranya gimana. Wah, ini banyak sekali Bapak Ibu, ada 4 juta investor lebih. Yang ngerti hal ini itu hanya beberapa ratus investor. Nah, ini juga saya dampingi ya dari beberapa investor yang masuk di kelas kami karena butuh pendampingan secara khusus. Ya, kebetulan kami bikinkan wadah ya. Sebenarnya kami itu nggak mau bikin kelas, tapi karena beberapa tuntutan dari subscriber kami itu kita bikinkan kelas. Ini loh dasarnya. Nah, di sini untuk Bapak Ibu yang kepengen masuk di kelas kami, hubungi saja nomor ini. Ya, nanti kita akan bagaimana cara untuk masuk. Oke, kembali ke topik. Nah, ini yang menjadi alasan kenapa kok banyak sekali yang nyangkut dan lain sebagainya. Atau panik, waduh Pak Firman, saya ini ketika masuk langsung nyangkut. Ini katanya, waduh. Barang kata-katanya dimasukkan kepada saya. Tapi kalau yang masuk di kelas kami itu mereka sudah punya data, karena kami nggak mengajarkan yang namanya beli di sini, jual di sini, nggak cuman itu. Kita juga ada yang namanya training data. Jadi ini loh, mereka sudah masuk di sini dan bagaimana cara kerja pasar modal. Dan mereka tak kasih tahu, oh ini nanti bakalan terbang saham-saham yang pakai ini tuh pakai data ini, alatnya ini. Nah, semua saya kasih semua, alat-alatnya itu gratis Bapak Ibu. Tapi untuk membangun cara berpikirnya pasar modal itu, mereka itu ya biar ngerti. Ya. Karena mayoritas masyarakat Indonesia itu pengen cepat kaya. Iya, tapi nggak mau caranya bagaimana sih Pak Firman kita itu bisa untung, itu mereka nggak mau. Banyak sekali. Kemarin juga kami kaji hal tersebut. Ya, ini yang menjadi alasan.
Banyak sekali yang nyangkut di saham BBRI ini. Nah, bahkan ya channel ini juga dihujat. Nah, kami juga ada data ya Bapak Ibu ya, dan sudah saya katakan disclaimer ya untuk semuanya. Ini biasanya yang suka skip video, nggak nonton sampai selesai dan cuman baca judulnya aja, biasanya para pemain judi slot. Ya. Jadi ya mereka ngehantam aja. Ya, kayak gitu. Nah, dan praktek-praktek seperti itu banyak sekali Bapak Ibu. Ya karena mereka itu nggak mikir, jadi asal ngomong aja. Ya kita maklumi, nggak apa-apa. Di dalam ini nggak apa-apa, nggak apa-apa Bapak Ibu. Normal, karena mereka nggak ngerti. Nah, ini saya kasih tahu ya bahwa dari beberapa sekuritas itu menyarankan untuk buy. Ini ada 55 sekuritas yang menyarankan untuk buy dan yang menyarankan untuk hold itu ada 23. Yang menyarankan untuk sell itu cuma 4. Potensinya di saham BBRI itu mencapai 6.210. Sekarang harganya berapa? Ayo. Menarik gak? Ya, seperti itu. Tapi kalau orang-orang yang itu Bapak Ibu yang netizennya mimin ya, itu kalau mereka diajari kayak gini itu mereka nggak mau. Mereka yang pengennya instan. Pak, 7 poin. Wah, nggak bisa. Channel ini nggak bisa. Karena channel ini itu benar-benar membangun cara berpikir bagaimana kita sebagai investor. Biar nggak nyangkut terus. Biar nggak merah. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Kalau kalian nggak suka channel ini, tonton aja sebelah itu. Ya, nggak apa-apa. Ya, karena kami maklumi ya investor yang dukung channel ini itu usianya 30 tahun ke atas. Dan saya mencoba untuk menjelaskan secara sederhana Bapak Ibu semuanya. Ya, jadi ya kita pelan-pelan. Ya, seperti itu. Nah, untuk target saham BBRI itu ada di berapa? Nah, ini loh, kalian dari beberapa sekuritas itu kayak RHB itu 13.800 targetnya. Philips sekuritas itu 11.000. Katanya bakalan ke sampai 10.000 lah ini loh. Yang bilang itu bukan saya. Saya hanya menyampaikan. Lah kalau Pak Firman itu tujuannya 10.000 ya memang itu untuk tujuannya adalah untuk investasi. Jadi kalian harus bisa memilih. Ya. Memilah, sorry. Ya, kayak gitu. Jadi kalau kalian itu tujuannya adalah untuk investasi ya masuk aja, ngapain takut. Ya. Dan Maybank Sekuritas ini menyarankan untuk buy. Maybank loh ya. Maybank ini rekomendasi tanggal 15 November. Target price-nya, targetnya di harga 5.400. BCA Sekuritas di 4.400-an. Tapi dia sudah untuk nge-hold ya. Seperti itu. Indro Primer itu di 5.800-an. Ya, ini Trimegah. Dan kita lihat untuk JP Morgan ya, itu berapa sih Pak Firman? Nah, di sini untuk JP Morgan di 5.500. Ya. Ini loh, tinggal kalian itu mau ngikut yang mana. Ya kayak gitu. Pak, kenapa kok mereka itu berani beli dari saham BBRI? Apa yang menjadi faktor utama mereka itu beli? Karena mereka itu tujuannya adalah investasi jangka panjang. Ya, jadi ya nabung. Beda para ini ya, para FOMOers atau orang-orang yang nggak ngerti dalam dunia pasar modal, tapi begitu ngehujat tim kami bukan main. Kita nggak apa-apa, kita plus ya, nggak apa-apa. Setidaknya mereka itu juga belajar berpikir. Nggak apa-apa, kita bangun, kita damping. Nah, ini yang menjadi alasan kenapa kok mereka itu masuk ya, kayak YP dan lain sebagainya itu masuk, karena ini salah satu indeks LQ45 dan BBN itu masuk ke dalam Kompas 100 dan juga IDX 30. Ya. Ini yang disarankan. Ya. Nah, kenapa kok mereka melihat hal itu? Itu tuh apa sih Pak Firman? Makanan apa? Jadi itu adalah sebuah riset yang yang dilakukan oleh BI
untuk melindungi investor kakap. Ya. Ini loh, kalau misalkan kalian punya dana besar di atas 1 miliar ke atas atau 100 juta ke atas, maksudnya di saham-saham seperti ini. Jangan di saham-saham yang gorengan. Ya. Seperti gunanya untuk apa? Karena di sini ada LP-nya, liquidity provider. Dan penurunan di saham beber itu ya enggak langsung jebret 35% itu enggak. Ya, jadi mereka menyarankan di saham-saham seperti ini. Pak, tapi ini turun terus, Pak. Ya, biasanya yang seperti itu ya, yang maunya simple aja banyak sekali. Wah, masyarakat itu banyak sekali, tapi yang ngerti dalam dunia pasar modal dan bagaimana cara berpikir pasar modal ini tuh mereka sudah mempersiapkan hal tersebut. Ya. Apalagi ini loh, tak kasih tahu alatnya. Oh Pak, saya sudah males mikir, saya sudah males untuk, kalau ini usia saya sudah tua ya, 50 atau 40 tahun Pak, saya nggak mau mikir. Loh, yang masuk di kelas kami itu ada usia 70 sampai 80 tahun loh. Tetap saya dampingi. Loh, kenapa kok didampingi Pak? Itu usianya nenek-nenek dan juga kakek-kakek Pak Firman. Nah, kita dampingi. Belum tentu mereka itu juga ahli dalam dunia pasar modal. Dan nanti ikut yang terjadi itu nanti mereka ikut-ikutan YouTuber dan lain sebagainya. Ya. Dan mereka ngasal. Kami katakan, tapi mereka itu masih tetap dia pengen tahu ini bagaimana sih Pak Firman kita itu bisa biar bisa untung. Nah, makanya yang kami bikin kelas ini untuk orang-orang yang butuh saja. Yang nggak butuh nggak masalah. Pak, saya pengennya ya atau tidak, pengen nonton ini yang gratis nggak apa-apa. Tapi dengan catatan nanti kalian itu uang sekolah kalian itu justru lebih mahal di market. Kenapa? Uang kuliah, uang latihan kalian habisin market lebih banyak lagi. Kenapa? Banyak loss, nggak tahu caranya. Alat-alat yang dipakai itu apa aja, tekniknya itu bagaimana, tuh justru lebih gede. Yang terjadi di lapangan, mereka risetnya itu 100 juta, 200 juta, bahkan 500 juta. Dan yang lebih parah lagi 5 miliar risetnya aja. Nah, riset itu apa Pak? Penelitian. Ya. Jadi mereka itu meneliti, oh ini bener nggak sih? Jadi ikutan terus. Nah, tapi kalau mereka yang kami ajari dan lain sebagainya, kerugian atau sekolah di marketnya itu nggak begitu banyak. Mereka termanage, ya seperti itu. Nah, ini yang menjadi alasan utama kenapa kok dari saham beber ini tuh direkomendasikan oleh beberapa sekuritas dan mereka itu terus masuk. Pak, katanya fundamental itu kan mati Pak, katanya ini, katanya lah, barang katanya kok di ngomong gini. Itu mereka itu adalah sebuah opini, bukan fakta. Pak lah, tapi faktanya kok saham-saham yang fundamentalnya bagus untuk saat ini turun. Memang betul turun, tapi nanti ada saatnya dia itu naik. Memang bulan-bulan ini turun. Pak lah, sampai kapan Pak? Saya waktunya untuk beli ini untuk sampai kapan? Nanti kita akan kasih tahu untuk semuanya Bapak Ibu. Ya, ini ya. Akhirnya kalian itu emosinya itu belum stabil, kalian itu takut ya, karena uang kalian yang masukkan di situ juga banyak. Ya pasti ketika ada omongan seperti itu, wah kena, apalagi pemula banget. Wah, luar biasa, bukan main. Ya, tapi kita tetap upload ya, orang-orang yang ngomong seperti itu kita upload, memang betul. Ya, yang terjadi masyarakat kita itu mereka beli itu atas dasar ikut-ikutan atau FOMO, banyak sekali. Nah, ini yang dihajar ya, memang fundamental itu sudah mati. Gitu. Tapi kalau kita telah lebih positif lagi ya di situ. Ya. Memang betul. Kalau orang belinya cuma ikut-ikutan saja, habis uang kalian. Ya, ya gitu. Ya. Nah, kalau mereka itu sudah punya paradigma atau sebuah trading plan, tujuannya adalah untuk jangka panjang, ya nggak perlu khawatir. Justru ketika ada uang lagi, borong aja, bodoh amat. Orang itu uang dingin kok.
Dan uang panas kita juga ada. Uang kebutuhan kita sudah ada juga, sudah dipersiapkan. Faktanya di lapangan mereka itu all in di situ dan mereka nggak ngerti. Ya pasti kehantam psikologisnya. Pure bisnis ini mengenai psikologi. Ya, seperti itu. Pasti akan kekhawatiran. Ya, kayak gitu. Nah, terus apa lagi Pak? Kenapa kok mereka itu beli di saham ini? Ya, satu sisi ini itu fundamental sudah mati. Nah, mereka itu kan tujuannya adalah untuk untuk mendapatkan dividen setiap periode. Karena satu sisi kalau kita lihat mengenai dari saham BBRI itu ya kayak gini Bapak Ibu. Ya, BBRI itu bagi dividen secara konsisten. Nanti saham BBRI itu ada event di bulan Januari dan juga Maret. Ya. Nah, di sini. Ya, jadi BBRI itu konsisten bagi dividen. Ya, di bulan Januari dan juga Maret. Nah, makanya orang-orang yang sudah naik di sini tuh TP dulu. Nah, mereka kan masuknya banyak. Jadi mereka big money itu maksudnya bukan 1 triliun, 2 triliun. Tapi kan di atas 20 triliun. Jadi so far itu real, nggak apa-apa. Ya. Setelah mereka itu di markdown, memang ada beberapa oknum yang sengaja melakukan markdown ya, atau memang sengaja menurunkan dari saham BBRI pakai akun baru untuk diborong di bawah. Dengan catatan apa? Nanti mereka itu rolling. Ya, apa itu Pak Firman? Rolling itu apa? Jadi keluar masuk sekuritas A, keluar sekuritas B. Itu rolling. Nah, ini biasa kami terapkan ya Bapak di kelas kami itu terapkan. Jadi investor yang masuk di kita itu mereka punya paradigma dan selalu cuan secara konsisten tiap tahun, tiap bulan dan juga tiap minggu. Loh, emang bisa Pak Firman? Bisa. Bisa. Gitu. Nah, ini yang menjadi alasan. Jadi untuk saham BBRI ini tahun kemarin itu kalau kita total ya sekitar 30-an ribu per lembarnya. Kalau kalian masuk 10.000 lot, ya silakan dihitung aja lah Bapak Ibu. Ya. Ini. Nah, ini tuh dimanfaatkan. Nah, semoga saham BBRI itu belum naik. Kita yang untuk akun investasi pengen nyerok. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, makanya dihantam tuh mengenai opini tersebut. Jadi, influencer tersebut juga melakukan yang namanya strategi investasi. Cuman itu adalah sebuah kebutuhan konten, jadi ada sebuah pembeda. Ya. Dan memang untuk targetnya viewer. Ya, nggak apa-apa, yang penting itu masuk di saham daripada di slot. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bapak Ibu, kita akan damping untuk kalian. Nah, ini yang menjadi di saham BBRI ini. Dan juga bahwa saham BBRI itu dia sudah terbit ya peraturan OJK melakukan short selling. Yang pakai akun tersebut. Short selling itu apa sih Pak Firman? Misalkan nih ya Bapak Ibu itu nggak punya ini, nggak punya saham. Ya pokoknya di sini. Ya, Bapak Ibu beli di sini. Ini ya, nggak sorry, tak besarkan di sini. Ya. Nah, tak lihat kan. Nah, ya. Nah, beli di sini. Ini posnya gimana nih? Ya, ini kan beli sini. Kalian nggak punya barang. Ya, nggak punya barang nih, belum beli. Ya. Tapi kalian bisa melakukan yang namanya penjualan. Dijual. Loh, emang bisa Pak? Bisa. Ini yang dilakukan oleh SF ini bisa. Atau short selling. Loh, itu dari mana Pak? Pinjam dari sekuritas yang sudah beli di bawah itu loh Bapak Ibu. Ya. Nah, nanti kita depositnya caranya bagaimana? Simpelnya itu ketika sahamnya turun, nanti turun sampai ke berapa ini? BBRI misalkan di 4.300 ya. Nah, nanti kalian tinggal tebus aja tuh, bayar.
Ya, saham yang kalian kemarin yang tadi dijual turun tebus senilai dengan apa yang diinikan. Ya. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Untung nggak? Ya untung lah. Kita kan pinjam dari sekuritas yang sudah beli di stok ini. Pak lah, sekuritasnya ke mana ya? Sekuritas kita, mereka juga punya stok cadangan yang di bawah. Wah. Ya. Ini yang dinamakan SSF atau short selling. Seperti itu. Pak, kalau pertanyaannya ketika kita jual kok sahamnya naik? Ya sudah Bapak Ibu rugi. Ya, naik. Ya, naik ke atas rugi. Nah, kecuali kalau kalian itu nggak pakai short selling ini. Ya, itu justru kalian untung. Nah, makanya kalau kalian itu punya dua akun, yang satu untuk digunakan untuk short selling, yang satu digunakan secara normal ya. Ketika kita beli di bawah, jual di atas kan untung. Ya, itu bisa dilakukan hal tersebut. Jadi Bapak Ibu itu ketika marketnya lagi bearish atau turun nggak perlu khawatir. Nah, ini tuh masih dilakukan. Nah, ini dilakukan pada tanggal 12 November kemarin. Ya, banyak yang nge-short. Tapi ya yang ngerti hanya beberapa investor aja, sekitar 800 investor yang ngerti melakukan hal ini. Dan nilainya itu sekitar berapa miliar? 800 miliar doang. Selama short selling itu dilakukan. Jadi kan orang-orang yang baru tahu aja, investor retail belum tahu Bapak Ibu. Kalau di kelas kami mayoritas ya sudah tak kasih tahu, sudah tak kasih info kan. Jadi up to date. Nah, ini yang menyebabkan kayak gini. Pak, kayak gini bagaimana Pak? Ya terdelusi. Enggak Pak, iya kayak gitu. Terdelusi. Tapi kalau kalian tujuannya adalah investasi, no problem, enggak masalah. Dan itu yang dipakai adalah dana dingin. Ya, kayak gitu. Bisa dimengerti ya? Oke. Pak, waktunya untuk belinya itu di mana? Ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita ke strateginya Bapak Ibu ya. Pak Firman, bagaimana strateginya untuk masuk ya di saham BBR ini? Nah, kalau kalian itu tujuannya adalah investasi, kalian bisa antri beli ya di posisi 4090 dan juga di area 4226 ya, di area situ. Pak, kalau misalkan nggak sampai situ, boleh nggak kita beli di sini? Boleh. Ya, dicicil aja. Kalian bisa beli di harga 4.455 dan juga di harga 4.998. Jadi disitulah kalian ketika masuk konsisten aja, nggak perlu khawatir karena tujuannya adalah investasi. Kalau investasi, kalian akan mendapatkan yang namanya dividen. Seperti itu. Nah, Pak, nanti ini bakalan dinaikkan nggak Pak? Pasti. Ya, terkait opini-opini itu ya itulah sebuah opini. Itu biasanya di maintain. Dan di saham itu ada yang namanya siklus. Nggak perlu khawatir. Lupa Firman kok menjelaskan kok tenang banget. Ya, karena kan tujuannya adalah untuk investasi. Kalau investasi berapa lama? Ya 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun ya tergantung kalian. Kok enggaknya entah apa. Nah, kebetulan kami juga praktek yang untuk trading ada, swing ada, investasi juga ada. Karena kami kelola dana. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi ya cuan terus sih, mah. Nah, ini yang masih kami praktekkan untuk riset ya, untuk yang melakukan short selling ya di saham-saham seperti ini ya Bapak Ibu ya. Gitu. Nah, Pak, targetnya ada di mana? Kalau kalian nggak sabar, silahkan kalian bisa jualan di harga 4957 dan juga di 5590 serta di harga 6450. Pak, BBRI bisa ke 7000 nggak Pak Firman? Bisa. Pak, ke 10.000 bisa nggak Pak Firman? Bisa. Kapan Pak waktunya? Berapa bulan lagi? Nah, ini kan kadang dikira itu saya bandarnya bisa menaikkan kayak gini. Ya, itu respon market ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan marketnya itu dinaikkan kok banyak retail yang memburu ya, ini pasti akan cepat. Tapi kalau di situ kok ketika dinaikkan retailnya nggak diburu ya pikir 2 kali lah. Ya, nanti ya diturunkan kecil seperti itu.
Oke Pak, saya sukanya scalping di saham ini. Boleh nggak analisa untuk scalping di saham BNB? Silahkan kalian bisa beli nanti di harga 4450, nanti jual di harga 4500 serta di harga 45110. Untuk scalping sendiri 1-3% untuk targetnya, dan untuk stop lossnya 1-3%. Sesuaikan dengan passion kalian. Cocoknya yang gimana? Kalau kalian itu nggak ngerti apa-apa, kalian itu masih masih awam dan juga pemula, banyak loss banget, saya sarankan masuk di kelas kami ya, daripada nanti kalian itu boncos ratusan juta, miliaran ya, wah itu, dan bahkan kalian itu nggak pernah untung tiap tahunnya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, mungkin itu saja terkait mengenai hal ini. Mohon maaf ya, kami baru upload ya di uh, minggu ini ya, di saham BBR ini, karena kami sibuk untuk meneliti hal ini. Tapi tenang aja Bapak Ibu, saya pergi itu bukan meninggalkan kayak itu. Jadi ada keperluan yang penting, yang penting itu untuk apa? Untuk edukasi kepada kalian. Ya, seperti itu. Khususnya di bidang keuangan. Tenang aja. Ya, untuk kalian ya yang pengen masuk di kelas kami, silahkan masuk di sini ya. Dan ada promo kelas akademi di bulan Desember ini, sisa tinggal 9 Bapak Ibu ya. Masuk saja, hubungi nomor di bawah ini, nanti kita akan kasih linknya ya, seperti bagi orang yang butuh. Pak, saya pinginnya yang privat dengan Pak Firman, ada juga di sini, atau kalian pengen ketemu saya langsung, kita juga ada ya, seperti itu. Silakan bisa hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.